28 November tahun 2020. Hari ini hari Sabtu dan udah malam. Berarti malam ini malam minggu ya. Selamat malam minggu teman-teman. Buat yang malam minggunya bisa istirahat atau jalan-jalan, selamat ya. Tapi buat yang malam minggunya masih ngurusin kerjaan, semangat. Kalian hebat. Aku sendiri kalau malam minggu tuh udah yang gak mau ngapa-ngapain. Walaupun kerjaanku banyak, tapi udah yang kayak udahlah malam minggu, udah deh, nanti aja deh gitu. Ya salah sih kadang memang, cuma ya gimana ya, weekend gitu loh, gak pengen ngurusin kerjaan apa-apa. Mungkin sebagian orang ada yang hiburannya jalan-jalan kalau liburan atau kemana gitu. Tapi kalau aku sendiri sih ya nggak masalah sih kalau jalan-jalan, cuma lebih senang kalau tidur, rebahan di rumah, istirahat. Aku lebih senang kayak gitu karena ngerasanya nggak tambah capek gitu, bisa nge-charge tenaga sendiri gitu. Tapi ya memang tiap orang-orang memang beda sih. Ibaratnya ya kebahagiaan tiap orang-orang itu beda. Ada yang bahagianya sederhana, ada yang bahagianya harus gimana atau gimana. Cari kebahagiaan kalian sendiri ya. Dan semoga kalian selalu bahagia. Bahagia itu sederhana loh. Bahagia itu selalu ada atau selalu bisa dirasakan oleh orang-orang yang udah bersyukur. Hari ini aku pengen cerita. Kadang tuh gimana ya, untuk mengungkapkan perasaanku sendiri. Misalnya aku tuh lagi gak enak ya perasaannya. Ibaratnya lagi habis putus nih, yang enak lah perasaannya. Tuh aku tuh gak bisa ngungkapin pakai kata-kata, cuma bisa pakai perumpamaan. Misal aku sering dibilangin, sering banyak yang ngasih tahu, kamu kok gak cari pasangan sih, kamu kok masih sendiri sih, kamu kok belum bisa move on sih, kamu gini. Wah, gak selesai tuh ya, pokoknya gitu. Dan aku mau jawab apa ya, bingung. Habis aku gak bisa tuh mengungkapkan apa yang aku rasain lewat kata-kata, cuma bisa lewat perumpamaan. Nah, perasaanku sekarang ini tuh perumpamaannya gini. Ibaratnya ya, aku tuh punya rumah. Perasaanku itu aku anggap rumah ya. Aku punya rumah. Suatu saat aku buka pintu rumah. Aku duduk di depan. Aku sambut siapapun yang mau masuk rumahku. Nah, banyak tuh yang masuk, main, kemudian pulang gitu-gitu. Nah, suatu saat ada tuh yang main, kemudian akhirnya menetap. Kalian tahu maksudnya kan? Nah, dia udah main ke rumah, terus habis itu netap di rumah. Di rumah itu dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip, seseorang itu udah menetap. Rumah itu dibagusin dong sama dia, sama kita. Rumah itu dihias, dicat warnanya, kemudian ditambahin ornamen apa kayak gitu. Jadi bagus lah. Jadi rumahnya tuh jadi bagus, warna-warni, seneng gitu liatnya. Seneng banget lah pokoknya. Tapi suatu saat aku sama penghuni baru itu berantem dan bikin rumah itu acak-acakan. Yang awalnya rumahnya bagus, warna-warni, rapi, jadi berantakan. Sampai
Akhirnya penghuni baru itu mutusin untuk pergi. Tapi caranya dia pergi itu ngedobrak pintu, rusakin pintu rumah. Pintu rumahnya dirusak. Di dalam rumah itu berantakan karena kita bertengkar hebat. Rumahnya berantakan, udah gitu pintu rumahnya rusak. Dianya pergi. Aku sendirian dong. Sedih tuh pasti kan. Udah rumah yang awalnya bagus, terus rapi, warna-warni, seneng. Ternyata berantakan, kayak kapal pecah. Rusak lah pintu rumahnya rusak depannya. Udah gak bagus banget deh pokoknya. Yang rusakin juga asal pergi aja gitu, gak balik lagi kan. Udah pergi, udah gak ngurusin. Tinggal aku sendirian nih di rumah itu. Mau gak mau kan aku harus berusaha memperbaiki rumahku kan. Mulai dari pintu rumahnya. Di depan pintu rumah aku betulin tuh. Ada orang lewat tanya, "Loh kenapa? Pintunya rusak ya? Gini." Iya, pintunya rusak. Tapi pas aku mau dibantuin, buat orang yang lewat itu mau ngebantuin, sini aku bantuin pintunya, aku betulin. Aku merasa malu sama diriku sendiri karena dalam rumahku tuh berantakan, kayak kapal pecah. Akhirnya aku nolak bantuan orang itu. Gak apa-apa kok, aku bisa sendiri gitu. Mulai dari situ, setelah aku betulin pintunya aku tutup, aku kunci. Enggak aku buka sama sekali karena di dalam rumahku itu berantakan. Akhirnya aku cuma fokus betulin dalamnya rumah. Setelahnya aku bangun lagi rumahku itu jadi lebih bagus. Karena aku gak mau rumahku berantakan kayak gitu setelah ditinggal orang tadi. Tinggal orang yang menetap itu loh. Saking fokusnya aku ngebetulin rumah, ngebagusin rumah, aku gak sadar bahwa ternyata aku gak cuma ngebangun rumah aku lagi, betulin rumah, aku juga ngebangun tembok. Temboknya tinggi banget, sampai-sampai gak ada yang bisa masuk ke situ. Nah, itulah kenapa gak ada orang yang bisa masuk ke rumahku lagi. Karena kayak gitu, aku terlalu fokus memperbaiki rumahku yang udah dirusak orang lain. Sampai akhirnya aku terlalu fokus ngebetulin rumah, ternyata aku malah gak bangun rumah, aku malah bangun tembok keliling yang tinggi. Kurang lebih kayak gitulah perasaanku sekarang. Kenapa aku belum bisa nerima orang baru? Karena ternyata aku tuh bukannya memperbaiki rumahku atau perasaanku sendiri, tapi malah aku membangun tembok yang gak bisa dimasukin orang lain. Umpamaannya kayak gitu. Makanya kalau aku ditanya, sebenarnya kamu tuh belum bisa move on apa gimana sih? Ya bukannya belum bisa move on, ya gimana? Aku bangun temboknya ketinggian, mau diruntuhin lagi ya gimana dong? Ya paling aku cuma bisa nunggu orang yang bisa ngebuka tembok itu sendiri. Ya kayak gitulah perasaanku sekarang. Capek juga sih ditanyain terus. Kadang aku juga mikir, sampai kapan ya perasaanku kayak gini terus? Gak bisa, belum bisa ada yang gitu. Nah gimana sih aku tuh kalau ngomong ya gitu, pokoknya gitulah. Sebenarnya sederhana sih ya, akunya aja kali yang bikin pusing, bikin ribet. Udah berapa
Ini berarti ini bisa dibilang podcast bukan sih? Ya intinya ini sih curhatan pertama aku. Entah siapapun yang dengar, semoga bisa menghibur gak sih? Gak ya, gak menghibur. Bisa apa ya? Nah, bisa mengisi waktu luang kalian. Kalau kalian yang gabut banget tuh terus dengerin ini, ya semoga waktu luang kalian bisa terisi dengan curhatan aku yang gak jelas ini. Pengennya sih curhatnya yang seneng-seneng aja terus, cuma curhat yang sedih sekali-sekali aja gitu ya. Semoga malam minggu kalian bahagia terus ya. Semoga yang masih yang lagi jalan-jalan, yang lagi istirahat, yang selalu diberi kesehatan, perasaan yang senang setiap harinya, rasa bersyukur yang banyak. Dan bagi yang malam ini masih ngurusin kerjaan, semoga kerjaannya cepet kelar, terus cepet bisa istirahat. Tapi yang masih kerja juga harus jangan lupa bersyukur, karena di luar sana banyak yang gak bisa kerja loh, cari kerjanya susah. Ya intinya sih apa-apa harus disyukurin ya. Kamu ini, kamu itu, yang penting bersyukur mah. Bahagia aja sih kalau gitu. Yaudah ya, kalian selamat istirahat. Sampai ketemu lagi. Bye.